Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tania Putri Heria, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses uji asumsi klasik untuk memenuhi tugas besar 2 saya dari Ibu Siska Widya Utami SEMK selaku dosen mata kuliah Statistik Bisnis. Baik, jadi pertama-tama kita siapkan data yang akan kita lakukan uji asumsi klasik. Di sini saya menggunakan data yaitu pertama skor tes kecerdasan sebagai variabel X1, frekuensi membolos sebagai variabel X2, dan nilai ujian sebagai variabel Y. Oke, yang pertama-tama kita buka program SPSS-nya, lalu kita ke variable view. Kita input data yang sudah kita miliki. Oke, pertama-tama kita masukkan di sini name yaitu no number, lalu type-nya numerik, width-nya kita masukkan 12, desimalnya 0, labelnya sama number, values-nya nonce, missing juga, lalu columns-nya cukup 8, measure-nya kita ganti dengan nominal. Lalu selanjutnya kita mulai input datanya. Oke, yang pertama yaitu skor tes kecerdasan. Di sini name-nya kita beri nama X1, lalu type-nya numerik, width-nya kita ganti dengan 12, desimal 0, labelnya kita isi skor tes kecerdasan, lalu columns-nya kita ganti dengan 12, measure-nya kita ganti dengan scale. Lalu untuk yang kedua yaitu frekuensi membolos sebagai variabel X2, width-nya kita samakan 12, desimalnya juga 0, labelnya kita isi frekuensi membolos, kolomnya sama, measure-nya juga sama, scale. Dan yang terakhir yaitu nilai ujian sebagai variabel Y, width-nya 12, desimalnya juga 0, labelnya kita isi nilai ujian, kolom C12, measure-nya kita ganti dengan scale. Oke, lalu kita bisa lanjut ke data view. Oke, di data view kita tinggal input data yang sudah kita punya sebelumnya. Di sini kita tinggal langsung copy paste. Oke, di sini kita udah input datanya. Baru kita bisa lanjut untuk melanjutkan langkah-langkah uji normalitas. Oke, pertama-tama kita ke tab analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Lalu selanjutnya kita pindahkan variabel X1 dan X2 ke bagian independen dan nilai ujian atau variabel Y ke bagian dependen. Oke, kalau sudah kita save, lalu kita checklist pada bagian residual yaitu unstandardized. Lalu kita klik continue. Lalu selanjutnya kita klik OK. Oke, maka akan muncul variabel baru dengan nama res1 atau residual 1. Kemudian kita lanjut ke tab analyze lagi, lalu kita ke bagian non-parametric test. Kita pilih
legacy dialog, lalu pilih one sample key as. Lalu selanjutnya kita pindahkan variabel unstandardized residuals ke bagian test variable list. Oke, kalau sudah kita langsung klik OK. Oke, jadi berdasarkan hasil uji normalitas ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu 0,03 yang mana berarti kurang dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas pada data ini tidak berdistribusi dengan normal, yang berarti kita harus melakukan pengobatan pada masalah uji asumsi klasik ini dengan melakukan transformasi data. Jadi sebelum kita melakukan transformasi data pada uji normalitas, langkah yang harus kita ambil terlebih dahulu yaitu memeriksa grafik histogram apakah data yang kita miliki. Caranya yaitu kita ke tab graph, lalu kita ke legacy dialogs, kita pilih histogram. Oke, di sini kita bisa pindahkan variabel X1 terlebih dahulu ke bagian variabel, lalu kita klik, kita checklist display normal curve, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita cek grafik histogram untuk variabel X2. Kita ke graph, lalu legacy dialogs, kita ke histogram, lalu kita reset, kita ganti dengan X2. Display normal curve kita checklist, lalu kita OK. Lalu kita langsung lanjut untuk cek grafik variabel Y. Kita ke tab graph, lalu legacy dialog, lalu ke histogram. Kita reset, lalu kita ganti dengan variabel Y. Display kita pindah ke bagian variabel, lalu kita klik display normal curve. Oke, jadi dari ketiga grafik histogram ini terlihat bahwa data ini grafik histogramnya condong ke kiri, yaitu yang berarti masuk ke dalam jenis moderate positive sweetness, yang artinya saya akan menggunakan transformasi data dengan bentuk SQRT. Oke, jadi kita bisa lanjut untuk melakukan transformasi data karena kita sudah mengetahui bentuk transformasi data apa yang akan kita pakai. Oke, pertama kita hapus dulu untuk kolom residualnya. Oke, sudah. Oke, pertama-tama kita ke tab transform, lalu kita pilih compute variable. Lalu di sini ada kolom target variable, kita isi dengan ini transformasi X1. Oke, lalu selanjutnya kita ke bagian function group, kita pilih yang all, lalu kita cari special variablesnya yang SQRT.
sqrt. Oke. Lalu kalau sudah, kita klik panah ini. Lalu ini kita tanda tanyanya kita isi dengan X1. Lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul kolom transformasi dari variabel X1. Maka selanjutnya saya akan melakukan transformasi data pada variabel X2 dan juga variabel Y. Masih dengan cara yang sama, yaitu ke tab transform, lalu compute variable. Di sini transformasinya, target variabelnya kita ganti dengan transformasi X2. Lalu ini juga kita ganti dengan X2. Lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul untuk transformasi X2. Lalu kita lakukan tahap yang sama ke variabel Y. Kita ganti dengan Y. Numeriknya kita ganti variabel Y. Lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul 3 transformasi variabel baru. Oke, jadi setelah kita sudah mendapati transformasi data, kita bisa lakukan uji normalitas kembali dengan data yang sudah kita transformasi. Dengan cara yang sama ya, kita ke analyze, lalu kita ke regression linear. Nah, lalu di sini kita reset dulu, kita ganti dengan data yang sudah kita transformasi. Di sini berarti transformasi X2 dan X1 kita pindahkan ke bagian independen. Lalu untuk transformasi Y kita pindahkan ke bagian dependen. Lalu kita klik save. Unstandardized pada bagian residual kita checklist. Lalu kita klik continue. Oke, lalu kita klik OK. Oke, lalu selanjutnya sudah muncul kolom residualnya. Kita kembali ke tab analyze, lalu kita ke bagian non parametric test. Kita pilih legacy dialogs ke one sample case. Kita pindahkan unstandardized residual ke bagian test variable list. Lalu kita klik OK. Oke, jadi berdasarkan hasil uji normalitas telah diobati, yaitu dengan cara melakukan transformasi data, menunjukkan hasil pada uji statistik Kolmogorov-Smirnov, yaitu memiliki nilai signifikansi yang sebelumnya 0,03 berubah menjadi 0,011, yang berarti nilai signifikansi sudah lebih dari 0,05 sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yang dapat disimpulkan bahwa nilai residual berubah menjadi berdistribusi normal setelah dilakukan transformasi data. Oke, selanjutnya kita lanjut ke uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Oke, pertama kita pilih tab analyze, lalu kita ke regression, lalu kita pilih linear. Ini sudah berpindah semua ya, jadi variabel X1, X2 yang sudah ditransformasi sudah berada di bagian independen, dan variabel
transformasi Y sudah berada di bagian dependen. Lalu selanjutnya kita bisa langsung klik plots. Lalu di sini kita pindahkan SRESID ke bagian Y, lalu ZPRED ke bagian X. Oke, kalau sudah kita bisa langsung klik continue. Lalu kita klik OK. Oke, jadi dapat kita lihat dari hasil uji heteroskedastisitas bahwa pola dari diagram scatter plot ini memiliki pola yang menyebar, bergelombang, dan menyempit, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang berarti menunjukkan hasil data uji data di atas tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Jadi kita bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu multikoloniaritas. Oke, jadi untuk uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji multikoloniaritas. Langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kembali ke tab Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Lalu karena ini sudah sesuai ya, kita langsung klik Statistik. Kita pilih Covariance Matrix dan juga Collinearity Diagnosis. Lalu residual kita pilih pada Durbin-Watson, lalu kita klik Continue. Oke, kita langsung klik OK. Oke, jadi berdasarkan hasil uji multikoloniaritas ini menunjukkan bahwa nilai toleransi pada data transformasi X1 yaitu bernilai 0,585, lalu transformasi X2 bernilai sama yaitu 0,585, serta nilai VEF pada transformasi X1 yaitu 1,710 dan transformasi X2 yaitu 1,710, yang mana sesuai dengan ketentuan uji multikoloniaritas tidak akan terjadi gejala multikoloniaritas jika nilai toleransi lebih dari 0,100 dan nilai VEF bernilai kurang dari 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari uji multikoloniaritas dari data ini tidak memiliki gejala multikoloniaritas, dan jadi kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Oke, jadi untuk uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Di sini sebenarnya caranya sudah mencakup dari uji yang sebelumnya, yaitu multikoloniaritas, yaitu ke tab Analyze, lalu Regression, lalu pilih Linear. Di sini langsung ke bagian statistik, kita checklist bagian Covariance Matrix, lalu Collinearity Diagnosis, dan residual kita pilih Durbin-Watson. Karena sudah mencakup, jadi di sini berdasarkan hasil uji autokorelasi ini memiliki ketentuan jika nilai Durbin-Watson terletak di antara DU sampai dengan 4 kurang DU, berarti uji data autokorelasi ini tidak memiliki gejala autokorelasi. Sesuai dengan hasil uji ini dilihat bahwa sesuai dengan tabel Durbin-Watson yang didapati dari nilai K2 dan N12 dengan nilai signifikansi 5%, yaitu nilai DU-nya adalah 1,5794, lalu nilai Durbin-Watsonnya 1,821,
dan nilai 4 kurang DU-nya yaitu 2,4206 yang berarti nilai Durbin Watson yaitu 1,821 terletak di antara nilai DU 1,5794 dan nilai 4 kurang DU yaitu 2,4206 yang dapat disimpulkan bahwa hasil uji autokorelasi ini menunjukkan bahwa data ini tidak memiliki gejala autokorelasi. Baik, sekian video yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.